Shalom Bapak Ibu, bahkan semua sedang jemaat yang ada di rumah, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Shalom, saya percaya semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat selalu. Salam sehat untuk semuanya. Rekan-rekan sepelayanan yang ada di Kutai Barat, Kutai Timur, tetap setia, tetap kuat, tetap semangat melayani di ladang Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Baik, kita langsung akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 37. Yesaya pasal 37. Yesaya pasal 37 kita akan baca. Kalau sudah dapat katakan amin. Yesaya pasal 37, LCD juga bisa tayangkan. Kita akan baca 3 ayat saja. Yesaya 37 kita akan baca 3 ayat. Ayat 30 sampai dengan 32. Sudah dapat katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia, dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal dari gunung Sion, orang-orang terluput, giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Minggu lalu tema khotbah memiliki pikiran yang benar, dan minggu ini tema kita, kalau kita memiliki pikiran yang benar, ya, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya, kalau kita memiliki kebenaran yaitu firman Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya akan firman-Nya. Maka pada saat ini, pada minggu ini, tema yang akan kita sampaikan berakar dalam firman Tuhan. Katakan kanan kiri, berakar dalam firman Tuhan. Jemaat yang ada di rumah katakan berakar dalam firman Tuhan. Yang kuat 1, 2, 3, berakar dalam firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu sedang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi pohon, ya, atau tumbuhan, akar itu memiliki banyak sekali kegunaannya. Ya. Bagi pohon atau tumbuhan, akar itu banyak sekali kegunaannya. Ya. Tapi perlu ketahui, ya, bahwa setiap pohon pun, ya, memiliki 2 arah pertumbuhan akar. Jadi bukan hanya akar itu memiliki banyak sekali kegunaannya, tapi dia juga, setiap pohon itu memiliki 2 arah pertumbuhan akar. Ada, yaitu ada yang melebar, ya, ada yang mendalam. Melebar dan mendalam. Mengapa? Mengapa akar perlu melebar? Supaya dapat menahan pohon agar sanggup, ya, agar sanggup bertahan dari terpaan-terpaan angin yang sangat kencang, dari terpaan-terpaan hujan yang deras, dari terpaan-terpaan badai-badai, badai apa saja.
Dan pohon ini dapat sanggup bertahan karena akarnya melebar. Jadi makin melebar akar sebuah pohon, ya, semakin kuatlah ya terpaan angin menghantam pohon itu, menerpa dengan kencang. Tapi Bapak Ibu, selain akar itu melebar, akar itu juga perlu mendalam. Untuk apa akar perlu mendalam masuk ke dalam tanah? Dia perlu mencari sumber air. Bahkan bukan hanya mencari sumber air, dia juga mencari nutrisi-nutrisi dalam tanah untuk memberi makan pada pohon, supaya pohon itu dapat hidup dan tetap sehat. Amin. Tetap hidup dan tetap sehat karena dia memiliki nutrisi-nutrisi dan sumber-sumber air yang luar biasa. Jadi ketahuilah betapa luar biasanya akar dan manfaatnya bagi sebuah pohon, bagi sebuah tumbuh-tumbuhan. Maka dengan demikian juga gambaran kehidupan kekristenan yang berakar dalam firman Tuhan. Amin. Kehidupan kekristenan digambarkan seperti demikian. Dia berakar dan berakar di dalam firman Tuhan. Sebabnya ada dua hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Hal yang pertama, berakar melebar. Katakan kanan kiri, berakar melebar. Dengan kata lain bahwa berakar melebar di dalam firman Tuhan adalah membaca firman Tuhan secara luas, secara dalam. Ya, ada istilah 5M. Waktu saya sekolah Alkitab, ada istilah 5M. M yang pertama membaca, M yang kedua merenungkan, M yang ketiga menghafal, M yang keempat mendengarkan, M yang kelima melakukan. Jadi 5M ini. Jadi kalau kita baca, kita harus menggunakan 5M. Ya. Sebabnya kita harus lebih banyak membaca firman Tuhan. Mungkin kita bisa baca 1, 2, 3 pasal. Mungkin kita bisa baca 1, 2, 3 perikop. Ya. Bahkan mungkin juga bisa lebih. Tapi ada yang ambil 1, 2 ayat saja. Copot sana, copot sini. Dihafal, baru disampaikan. Ya disampaikan biasa-biasa saja. Dengan kata lain, sepintas selalu aja firman Tuhan itu disampaikan. Dengar, orang yang berakar dalam firman Tuhan tidak boleh kayak gitu. Gak boleh kayak gitu. Tapi orang yang berakar dalam firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan itu secara meluas. Bahkan kita juga harus mengerti. Dengan secara meluas kita akan mengerti satu ayat memiliki kaitannya dengan bagian yang lain. Bahkan dalam satu konteks yang sangat luas, yang sangat dalam. Kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan 5M. Itu sebabnya kita akan terhindar. Ya, akan terhindar dari penafsiran firman Allah, dari penafsiran Alkitab yang sesat, karena kita memiliki pandangan yang luas dan mengerti dengan dalam betapa luar biasanya. Sebabnya
Semakin lebarnya kita berakar dalam firman Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, semakin kuat kita akan mengalami angin-angin, hujan, badai di dalam kehidupan ini yang kita jalani. Tetapi dengarlah, bagi mereka yang berakar di dalam firman Tuhan, kita perlu mengetahui, ya, saya ingin tekankan di sini, kita perlu mengetahui, bagi saudara dan saya sebagai orang percaya yang berakar di dalam firman Tuhan, kita perlu mengetahui jika badai-badai ini datang dalam kehidupan saudara, angin-angin kencang datang dalam hidupmu, hujan-hujan deras datang dalam hidupmu, menimpa engkau, masalah-masalah yang datang dalam hidupmu, persoalan-persoalan, penderitaan-penderitaan, pencobaan-pencobaan yang engkau alami, karena dengan jelas bagi orang yang berakar di dalam Tuhan, dia harus memandangnya dan dia harus melihatnya dan harus mengetahui bahwa semuanya ini untuk menguji iman saudara. Jadi jangan melihat masalah persoalan ini merupakan sesuatu yang membuat engkau mundur, khawatir, takut, kecewa, putus asa. Tapi engkau memandangnya sebagai orang yang berakar dalam firman Tuhan. Semua badai apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau memandang itu sebagai ujian bagi iman saudara. Dan hasilnya engkau akan memiliki ketekunan. Dari ketekunan itu akan menuntut engkau menghasilkan buah-buah lainnya. Yakobus pasal 1, saudara baca nanti ayat 1 sampai 4 di rumah. Dari ketekunan itu akan menghasilkan buah pelayanan, buah pertobatan, buah roh yang membawa engkau masuk di dalam kesempurnaan. Itulah orang-orang yang berakar di dalam firman Tuhan, memandang segala sesuatu luar biasa. Amin Bapak Ibu, amin. Maka ketahuilah, kalau kita berakar di dalam firman Tuhan, saya ingin katakan, orang yang berakar dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang tahan terhadap masalah dan persoalan, terhadap badai, angin, hujan yang menerpa hidup saudara. Dan mereka yang mampu bertahan. Amin. Amin. Dan yang kedua, kalau tadi berakar melebar, amin. Sekarang berakar mendalam, katakan berakar mendalam. Jadi meskipun seseorang sudah berakar melebar, tapi dia juga perlu berakar mendalam di dalam firman Tuhan. Katakan mendalam di dalam firman Tuhan. Mengapa harus mendalam dalam firman Tuhan? Karena ada banyak pertanyaan, banyak orang baca firman Tuhan, tapi kehidupannya tidak kunjung berubah. Ada orang baca firman Tuhan, tetapi kehidupannya tidak pernah berubah. Dengan kata lain Bapak Ibu, kehidupan rohaninya tidak kunjung sehat. Kehidupan rohaninya tidak sehat. Kok bisa begitu? Sebentar dia maju, tetapi berjalan dengan waktu dia juga mundur. Maju, mundur, maju 5 langkah, mundur 10 langkah. Maju mundur, nggak panas, nggak dingin. Ya.
Nggak panas, nggak dingin, akhirnya apa? Suam-suam kuku. Wahyu pasal 3 ayat 15, 16 katakan apa? Kita akan baca firman Tuhan supaya engkau tahu kehidupan orang Kristen yang katanya orang percaya, tapi yang kehidupan rohaninya tidak sehat, tidak pernah berubah, kehidupannya maju mundur, tidak panas, tidak dingin. Maka firman Tuhan akan katakan, Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Saudara hebat. Sering saudara dengar, tapi baca, karena yang berubah orang itu firman Tuhan, bukan pendeta. 1, 2 ayat 15 sampai 16. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak. Alangkah baiknya jika engkau, atau ayat 16. 1, 2, 3. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan apa? Akan memuntahkan engkau. Inilah kehidupan orang percaya yang kehidupan rohaninya tidak sehat, ya, yang tidak mau berubah. Ada orang percaya, dia semangat, dia bergelora, dia bergembira, dia bersiul-siul, dia melompat-lompat, dia menari-nari kalau memuji Tuhan. Tapi berjalan dengan waktu, ya mudah kendor. Semangatnya yang bergembira, yang berkobar-kobar itu langsung kendor. Kenapa? Ada apa? Karena dia lihat kalau banyak orang ibadah, wah, dia sangat exciting, dia sangat bergembira, dia sangat berkobar-kobar. Lihat banyak orang. Tapi begitu lihat hanya 1, 2, 3 orang bisa dihitung jari, dia langsung kendor. Bahkan dia bisa lepas dasi. Tadi sudah ganteng-ganteng pakai jas, pakai dasi. Khotbahnya enggak lagi semangat, langsung loyo khotbahnya. Enggak berapi-api, kendor. Karena dia lihat banyak orang, baru dia semangat. Biar dia mau tampil karena dilihat banyak orang. Tapi kalau 2, 3 orang, dia kendor. Padahal firman Tuhan katakan, 2, 3 orang aku hadir. Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan 5.000 orang yang dia beri makan sampai kenyang. Kalau ukurannya melayani Tuhan karena banyaknya manusia, Tuhan Yesus gagal. Kemana 5.000 orang itu waktu Tuhan Yesus ditangkap? Kemana murid-muridnya waktu Tuhan Yesus ditangkap? Kemana mereka? Jadi ibadah itu tidak terpengaruh mau orang yang banyak maupun orang yang sedikit. Dengar mereka yang ada di rumah, dengar mereka. Engkau mau ibadah, engkau harus ibadah sungguh-sungguh, tidak terpengaruh. Rohmu tetap bersorak, tetap bergembira. Karena Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah. Saudara mau tetap semangat, harus bergembira. Tepuk tangan. Haleluya. 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 Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah kamu senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Karena dia ada di tengah-tengah kita. Karena dia, Yesus, tidak pernah menutup mata bagi orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ada orang yang rohnya menyala-nyala, tapi berjalan juga dengan waktu, rohnya padam. Kok bisa gitu? Karena apa? Dia lupa
waktu Tuhan izinkan ujian bagi dia, pencobaan datang dalam hidupnya, penderitaan dia harus alami. Angin, badai, hujan menerpa dia dengan berbagai macam masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Roh yang menyala-nyala langsung pada kecewa sama Tuhan. Saya sudah semangat melayani, saya sudah bekerja dengan luar biasa, tapi saya kok dizolimi, kok saya dibully. Saya sudah melayani, saya sudah bekerja mati-matian, kok saya tidak diberi apresiasi oleh pemimpin, oleh gembala, tidak diberikan apresiasi. Rohnya padam. Mengapa orang bisa mundur? Mengapa orang bisa kendor? Mengapa rohnya bisa padam? Karena firman Tuhan yang dia baca hanya sampai kepada pengetahuan otaknya, menyentuh otaknya, tidak merembes sampai kedalaman hatinya. Firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan, bukan menjadi sebagai kehidupan dalam gaya kehidupannya sebagai orang yang berakar di dalam firman Tuhan. Karena hanya sebagai segala sesuatu diukur dengan otak. Kita mau gunakan otak. Mari angkat tangan saudara, genggam tangan saudara. Di rumah angkat tangan saudara, genggam tangan saudara. Otak saudara dan saya itu sebesar genggaman tangan. Sebesar inilah otak kita itu. Nah, siapa yang ciptakan otak? Yang ciptakan otak saudara dan saya ini Tuhan. Kita yang mau mengatur Tuhan. Kita yang selalu mau melawan dengan Tuhan. Tidak taat, tidak setia. Kita mau pakai pengetahuan kita terbatas. Kepintaran kita terbatas. Tuhan tidak pernah terbatas. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita harus membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan seluruh selengkap. Saya ingin katakan dengan menggunakan seluruh selengkap panca indera rohani kita. Kalau kita baca firman Tuhan dan merenungkannya, kita harus menggunakan dengan sungguh-sungguh segenap seluruh selengkap-lengkapnya panca indera rohani kita. Dan prinsip untuk kita menggunakan panca indera rohani kita itu ada di dalam Alkitab. Amsal 4 ayat 20 sampai 25. Kita baca Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 25. Sudah dapat katakan amin. Amsal 4 ayat 20 sampai 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah dengan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Inilah prinsip.
Kalau kita menggunakan seluruh panca indera rohani kita, dari Amsal 4 ayat 20 sampai 25, saya ingin katakan betapa luar biasanya saudara akan memberi dampak dimanapun engkau pergi dan berada. 5M itu ada di sini. Dampaknya sangat luar biasa. Amin. Amin. Itu sebabnya diingatkan kembali ayat 22-nya. Ayat 22-nya kita baca. Baca 1, 2, 3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Diingatkan kepada saudara yang melakukan prinsip menggunakan panca indera rohanimu, orang percaya yang berakar di dalam firman Tuhan, saudara diingatkan. Sekarang kata mereka ganti nama saudara. Kata mereka ganti nama saudara. Yang di rumah juga ganti nama saudara. Kata mereka dirubah nama saudara. Kita baca 1, 2, 3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi James yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh James. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya firman Tuhan katakan ya kepada kita ya sebagai orang percaya yang berakar kuat baik melebar maupun ke dalam ya. Tidak, maka firman Tuhan katakan ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa yang diperbuat, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin. Itu Mazmur pasal 1 ayat 3. Jadi orang percaya yang berakar di dalam firman Tuhan, jelas Alkitab mengatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuat berhasil. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara ingin berhasil? Yang di rumah ingin berhasil, yang di Kutai Barat ingin berhasil, yang di Kutai Timur ingin berhasil, engkau harus berakar di dalam firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, yang percaya katakan amin.